Shalom, perkenalkan nama saya Ivan Adenin dengan NIM E132021000185 dari jurusan Teknik Biomedis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel yang diambil dari Kompasiana dengan judul Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Iman Kristen di Era Disrupsi. Agama merupakan suatu kepercayaan masing-masing orang kepada Tuhan. Di dalam dunia ini terdapat berbagai macam jenis ajaran agama, seperti agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Dengan adanya agama, kehidupan setiap individu akan menjadi lebih terarah dan memiliki iman spiritualitas yang tinggi terhadap Tuhan. Agama dalam perspektif iman Kristen menjadi suatu keutamaan di dalam hidup bagi umat agamanya. Karena umat Kristen percaya bahwa mereka dapat hidup dan tercipta di dalam dunia ini karena berkat dari Tuhan Yesus. Era disrupsi merupakan era di mana teknologi berkembang sangat pesat, dimulai dari media sosial yang semakin canggih, dan di era disrupsi ini, semua dapat dilakukan hanya dengan menggunakan gadget yang canggih. Zaman sudah berubah, teknologi berkembang semakin pesat. Begitu juga masyarakat yang ikut berkembang di dalamnya. Gadget, sosial media menjadi hal yang penting dalam masa disrupsi ini. Segala jenis informasi dapat tersebar begitu luasnya melalui sosial media, baik mengenai hal ekonomi, sosial, agama, dan lain sebagainya. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apapun dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Masa disrupsi ini menjadi bagian dari kehidupan umat beragama di dunia. Kerukunan merupakan situasi di mana seluruh masyarakat menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian, rasa saling menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian di antara masyarakat, dan hidup berjalan dengan penuh pengertian antara satu sama lain, sehingga tidak ada konflik dalam kehidupan. Begitupun kerukunan dengan antar umat beragama, yaitu hidup dengan rasa saling menghargai, tidak membeda-bedakan, saling menghormati, saling memberikan rasa pengertian antar satu agama dengan agama lainnya. Agama di dunia ini ada banyak, dan masyarakat yang menganut ajaran agama berbeda pun sangat banyak. Sehingga di dalam menjalani kehidupan antar umat beragama, haruslah di dalam diri kita sendiri tertanam jiwa saling menghormati, menghargai, tidak membeda-bedakan, dan bertoleransi antara satu dengan yang lain sebagai umat beragama. Dalam agama Kristen, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk selalu mengasihi semua orang di dunia ini, entah orang itu jahat kepada kita ataupun orang tersebut baik kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuhmu sendiri. Tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dalam Lukas 6 ayat 27-36. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasih merupakan ajaran utama yang selalu Tuhan Yesus ajarkan kepada umatnya, yaitu umat beragama Kristen. Kerukunan umat beragama di dalam bingkai iman Kristen di era disrupsi ini adalah umat beragama Kristen selalu mengimani ajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan turut serta untuk melakukannya di dalam menjalani kehidupan ini. Mengasihi merupakan suatu hal yang sudah mencakup untuk selalu menghargai dan menghormati kepercayaan umat beragama lainnya, tidak saling membeda-bedakan antar umat agama, menghormati dan menghargai kepercayaan
orang beragama lainnya. Selayaknya umat Kristiani menghargai dan menghormati kepercayaan agama Kristen itu sendiri. Umat Kristen pun akan menghargai di dalam penggunaan media sosial di masa teknologi yang telah berkembang pesat ini. Seperti menggunakan media sosial dengan bijak, menggunakan media sosial atas dasar kasih, sehingga apapun informasi yang diberikan tidak akan merugikan, apalagi sampai menjatuhkan nama baik dari kepercayaan umat agama lainnya. Bentuk ketaatan umat agama Kristen selalu mengikuti dan taat kepada apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu dengan apapun yang telah orang yang beragama lain perbuat kepada kita, yaitu umat beragama Kristen, kita tidak akan membalas ataupun berbuat negatif kepada umat beragama lainnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh umat Kristen adalah dengan berdoa menyerahkan segala apa yang terjadi ke dalam tangan Tuhan. Karena biarlah Tuhan yang bekerja dan kita umat Kristen hanya mengambil bagian yang merupakan kewajiban kita saja, yaitu kewajiban tidak meliputi dendam dan lain sebagainya. Kewajiban umat Kristen hanya taat dan melakukan ajaran firman Tuhan Yesus di dalam menjalani kehidupan. Sehingga jika seperti ini diharapkan umat beragama dapat saling mengerti, serta dapat meneladani atau mengambil pengajaran dari ajaran agama Kristen, agar kehidupan yang rukun di dalam bingkai iman Kristen di era disrupsi ini pun akan dapat terwujud. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan mengenai topik kerukunan umat beragama. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.